Bu, pertama perkenalkan dulu Bu, saya Siti Rahma, salah satu mahasiswa dari jurusan Sosiologi Universitas Negeri Surabaya. Jadi saya mewawancarai Bu Nurul tentang pembelajaran sosiologi yang ada di Mandua Mojokerto. Jadi metode pembelajaran seperti apa sih Bu yang saat ini digunakan dalam mengajarkan murid-murid tentang sosiologi? Ya. Terima kasih. Untuk metode pembelajaran sekarang ini kan masanya masa pandemi COVID, maka kita menggunakan berbagai cara agar media apapun bisa tersampaikan kepada anak. Ya. Salah satu yang paling mudah untuk komunikasi dengan siswa itu adalah WA. Kemudian yang kedua kita pakai YouTube, kita pakai Zoom kadang-kadang, kemudian pakai e-learning. Jadi e-learning itu seluruh perangkat dan sebagainya itu ada di e-learning. Kadang Google Classroom, kadang juga Meet atau Zoom gitu. ya Google Meet, untuk absen Google Meet. Jadi selama pandemi ini nggak ada tatap muka sama sekali? Tidak ada. Semuanya menggunakan elektronik. Iya. Semuanya berbasis IT. Jadi gurunya juga harus bisa IT ya Bu? Iya. Mau gak mau harus banyak belajar. Lalu Ibu, saya ingin bertanya tentang bagaimana sih Ibu menjelaskan tentang penelitian sosial kepada murid-murid itu? Untuk semester ini itu KD yang terakhir adalah tentang penelitian sosial. Nah, KD 31 itu pengetahuan tentang penelitian sosial. Jadi anak-anak diberikan gambaran bagaimana mengadakan penelitian sosial, kemudian mengenai bagaimana mencari kebenaran, kemudian jenis-jenis penelitian yang mereka harus kenal, kemudian sedikit penekanan bagaimana membuat rancangan penelitian atau proposal penelitian, sehingga anak-anak minimal mampu mengadakan penelitian yang sederhana. Jadi jenis-jenis penelitian yang biasanya Ibu jelaskan kepada anak-anak itu apa saja? Jenis penelitian itu kan banyak. Kalau kita lihat dari tujuannya kan hanya 3, pengembangan, menemukan, sama istilahnya eksploratif, development, dan verifikatif. Jadi kalau biasanya studi pustaka yang paling banyak itu adalah verifikatif. Jadi menemukan kembali dari penelitian-penelitian sebelumnya kebenarannya apakah ada perkembangan atau tidak. Ya, benar. Yang paling banyak adalah penelitian kepustakaan. Jadi kalau dilihat dari tempatnya, di perpustakaan, kita sering atau paling mudahnya itu penelitian yang paling sederhana di lingkungan sekitar mereka, lingkungan siswa, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, itu yang paling mudah didapatkan. Untuk data-datanya bukan paling mudah, apalagi masa pandemi yang seperti ini. Kalau langsung ke masyarakat sepertinya kesulitan. Ya, menjaga jarak ya Bu. Ya, satu, jaga jarak, jaga kesehatan, ya, tidak banyak mobilitas, sehingga kita eman generasi muda, ya, jadi kesehatan yang dipentingkan. Lalu apakah siswa-siswa ini disuruh untuk meneliti gitu Bu? Untuk yang sekarang karena belum maksimal ya, penelitian sederhana untuk semester ini baru sampai pada rancangan penelitian. Nah, biasanya minimal bisa membuat rancangan penelitian, maksimalnya dia mengadakan penelitian sederhana sampai dengan laporan. Lalu rancangan penelitian yang ditunjukkan kepada anak-anak SMA itu seperti apa Bu isinya? Isinya ya sesuai dengan metode penelitian, mulai dari latar belakang, rumusan masalah,
kajian teori dan seterusnya, metode-metodenya, metode penelitian. Ada kajian teorinya juga ya Bu? Ya harus. Itu kan di bab 2-nya kajian teori. Jadi bagian yang kedua, latar belakang sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi siswa. Itu biasanya di kelas penelitiannya. Jadi data-data yang didapatkan adalah raport nilai prestasi anak-anak siswa kelasnya. Anak-anak itu kalau disuruh membuat penelitian itu, apakah mereka itu kesusahan atau seperti apa Bu? Apakah ada, atau mereka itu kesulitan dalam hal apa gitu Bu? Mungkin ada gitu. Yang pertama, kemauan harus kuat. Selama anak punya kemauan yang kuat, kita memberikan motivasi, maka akan ada hasilnya. Tapi biasanya dari murid-murid itu banyak nggak sih Bu yang kesusahan gitu kalau disuruh bikin penelitian gitu? Misalnya malas, susah gitu Bu. Bukan, mereka ini rata-rata maksimal membacanya kurang. Sehingga awalnya untuk menentukan tema dan judul merasa kesulitan. Nah, kalau bagi siswa yang sudah terbiasa membaca buku-buku atau membaca situasi lingkungan, insya Allah mudah untuk mengadakan penelitian. Misalnya kesulitan berarti ada di judul sama tema itu, soalnya yang paling dasar kan Bu? Iya, mengawalinya untuk mengadakan penelitian itu butuh banyak pengarahan untuk dimotivasi. Berarti kalau untuk sekitaran murid SMA itu biasanya pakai pendekatan apa Bu? Kualitatif atau kuantitatif? Nah, kok penelitiannya? Ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Jadi macam-macam gitu. Iya, tergantung dari tema, judul, kemudian metode yang diambil. Kalau metodenya berupa angka-angka, misalnya prestasi, itu kan juga bisa angka-angka. Nah, itu bisa kita pakai kuantitatif. Tapi apa murid itu biasanya suka yang kualitatif aja Bu, atau banyak juga yang pakai kuantitatif? Soalnya kan biasanya kesusahan sama angka ya Bu kalau anak IPS itu biasanya. Iya, relatif. Jadi ada yang memang suka dengan angka-angka, ada yang suka dengan narasi, dia bercerita. Kalau bagi anak siswa yang suka membaca, insya Allah lebih suka yang kuantitatif.